Lagi viral di media sosial, menu pencegahan stunting di salah satu posyandu di kota Depok, Jawa Barat yang kesannya kok nggak niat. Makin menuai polemik saat ternyata anggaran untuk penanganan stunting di kota Depok ini mencapai 4,9 miliar rupiah. Kita diskusi. Nah ini saya tampilkan ya sejumlah foto menu makanan tambahan pencegah stunting yang dibagikan oleh posyandu di kota Depok, Jawa Barat. Ada bubur, bola kentang dan singkong, kemudian ada bola-bola nasi, ada juga nugget tempe. Nah yang jadi sorotan ini adalah jumlahnya yang sedikit dan kesannya nggak niat. Kalau bahasa netizen nih, emang boleh sehemat ini? Kritik dari masyarakat pun berdatangan. Wakil Ketua DPRD Kota Depok mendapati makanan yang dibagikan dinilai belum memenuhi standar gizi yang diperlukan untuk mencegah stunting pada anak. Cuma gini ya nih. Iya. Jadi saya harapkan kepada pemerintah kota dalam hal ini Dinkes Dinas Kesehatan untuk mengkaji ulang. Ditambah lagi dengan banyaknya laporan soal makanan tambahan dengan rasa hambar yang nggak disukain anak-anak. Menindaklanjuti temuan ini, DPRD akan segera memanggil pihak Pemkot dan Dinkes Kota Depok. Dinkes, Puskesmas, dan pihak ketiga. Ya. Ada berapa vendor sih Bang? Nah itu yang kami belum tahu. belum paham. Besok kita akan meminta datanya berapa vendor. Makin jadi sorotan saat anggaran untuk program pemberian makanan tambahan di kota Depok ini jumlahnya mencapai 4,9 miliar rupiah. Logika awamnya nih dengan anggaran yang sedemikian besar kok realisasinya ogah-ogahan. Memang anggaran DID ini kan turunnya baru di akhir Oktober. Jadi waktunya sangat pendek ya untuk pelaksanaan anggaran ini ya, sehingga kami mengakui sosialisasi yang waktunya sangat terbatas. Jadi tanggal 7 November kita kan menunggu anggaran ini disahkan karena masuk di anggaran perubahan. Jadi kami baru sosialisasi rapat-rapat itu di tanggal 7 November dan mengingat waktu yang sangat pendek ya, pemberian PMK tambahan hanya di 28 hari. Jadi tanggal 10 November kita sudah mulai. Tim Liputan Amnesty TV meng-cross-check langsung ke salah satu posyandu di Kota Depok Kamis siang. Pembagian menu makanannya jauh lebih lengkap dan variatif. Jadi, pembagian menu tambahan lokal ini terdiri dari kudapan atau snack selama 6 hari dan makanan lengkap 1 hari dalam sepekan. Lalu apa kata warganya? Nah, sebelumnya Ibu udah dapat juga dari rumah, dikirimin. Gimana Bu tanggapannya terkait yang makanan begini Bu? Anak-anak Suka ya Bu? Menunya apa aja nih Bu? Menunya kayak bubur ya, bubur tim, terus kayak nugget gitu. Kalau yang sekarang gimana Bu? Kalau sekarang kayaknya menunya sayur ya, sayur sop. Lebih lengkap atau seperti apa? Lebih lengkap, ada sayurnya juga, ada kuahnya juga. Pemberian menu tambahan sebagai bagian upaya untuk mencegah angka stunting tentu patut diapresiasi. Apalagi sasarannya adalah balita dengan gizi kurang ataupun balita dengan berat badan stagnan. Tapi kalau bicara soal komposisi gizi, nah ini yang nggak bisa sembarangan. Makanan seperti apa yang kiranya perlu menjadi perhatian ketika membagikan makanan tersebut sebagai pemberian makanan tambahan. Dan tentunya harus ada protein hewani. Ya, dan tentunya harus dihitung kalorinya benar, jenis proteinnya betul, banyaknya juga benar dan seterusnya. Dan supaya makin jelas ini panduan isi piring anak sesuai dengan usia dan tahap tumbuh kembangnya yang juga sudah disesuaikan dengan panduan Kementerian Kesehatan. Bayi usia 6-8 bulan diberikan makanan pendamping ASI dengan komposisi ini. Di usia 9-11 bulan, porsi sayurnya sudah bisa makin ditambah. Di usia 11-21 bulan, porsi lauk berupa protein hewani bisa ditambah 2 kali lipat. Sementara di usia 2-5 tahun bisa sudah dilengkapi dengan protein nabati. Nah, ini juga yang jadi catatan.
Yang disebut dengan pemberian makanan tambahan, ini hanya tambahan. Artinya apa? Makan anak ini 3 kali makan pagi, siang, dan malam itu tidak boleh diganti dengan PMT. Artinya makanan 3 kali sehari bagi si anak di rumah itu harus sesuai dengan takaran, harus sesuai dengan kualitas. Seperti yang sudah orang tuanya bisa pelajari di buku KIA. Jadi nggak bisa untuk mencegah stunting lalu kemudian anaknya ini cuman hanya bergantung kepada PMT yang diberikan oleh posyandu. Bicara soal statistik, angka stunting ini ditargetkan turun dari tahun ke tahun. Misalnya 2021 angkanya masih 24,4%. Turun di tahun 2022 menjadi 21,6%. Di tahun ini ditargetkan turun bisa menjadi 17%. Dan di tahun mendatang bisa turun angkanya jadi 14%. Artinya apa? Masih banyak PR dan butuh kerjasama semua pihak. Karena ancaman stunting ini bukan cuma soal 1 atau 2 anak, melainkan 1 generasi. Menurut kamu gimana? Lanjut diskusi di kolom komentar.